selamat datang di Diana Pura Suara, di mana tempatnya kita menghadirkan suara di sini tentunya diskusi dan gagasan yang tentunya itu mengarah ke masa depan. Kembali lagi bersama saya Anggun Gita di sini, dan sebelumnya sudah banyak episode kita membahas bersama banyak orang yang inspiratif tentunya, dan hari ini yang agak bisa dibilang bukan cuma inspiratif, tetapi juga energiknya ada, Gen Z-nya ada, gitu kan. Dari kemarin-kemarin kan mungkin kalau misalnya teman-teman lihat itu, kalau misalnya saya yang mandu kemarin tuh ada ya di atas kita lah ya, maksudnya kita diskusinya bersama bapak-bapak yang sangat menginspirasi. Tapi kali ini ada Gen Z ya, salah satu mahasiswa Undira juga yang datang ke sini mau sharing tentang passionnya yang dia ikuti sejauh ini gitu. Ini sudah datang, ada anggota atau apa nih, kita tanya dulu ya. Sudah hadir di sini ada UKM Dance dari Diana Pura. Siapakah ini? Halo Kak Anggun. Halo. So nice to meet you. Cantik banget loh guys. Aduh. Sumpah tadi first meet aku dia kayak yang oh my gosh, Aduh. gitu. Kenalin Kak, aku Dayu dari UKM Dance. Oke, Dayu dari UKM Dance teman-teman yang hari ini hadir, dan bakalan kita ajak tanya-tanya lebih jauh ya, karena hari ini kemarin saya dikasih tahu sama tim kita bakalan bahas tentang UKM Dance di sini. Mungkin tujuannya supaya teman-teman yang nonton juga nih ya, yang belum tahu ke depan mau ke arah mana, atau mungkin teman-teman yang salah satu mahasiswa di sini juga gitu, atau mungkin nanti mahasiswa baru gitu ya, biar tahu juga ada UKM Dance. Yes. Anggotanya biar nambah. Iya biar nambah. Makasih ya, ini promosi gratis loh. Gitu. Oke, Dayu di UKM Dance jadi apa sih di sana? Kebetulan aku di UKM Dance itu jadi sekretaris. Oke, jadi sekretarisnya. Berarti udah lama ya join di UKM ini ya? Belum, FYI UKM ini baru ada tahun ini Kak. Oh baru? Iya baru banget. Jadi aku Awal angkatan tahun pertama. banget. Iya, kita Oh. baru dilantik tanggal 3 Januari kemarin. Oke, nah menarik nih kalau misalnya baru, jadi lebih banyak menguliknya dan mungkin planning ke depannya ya jadinya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke UKM Dance-nya, kalau misalnya ngomong-ngomong nih yang nonton mungkin belum tahu kalau UKM Dance di Undira itu dipanggilnya apa sih? Kita namanya Undira Dance. Undira Dance Crew gitu biasanya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita mengulik tentang Undira Dance Crew-nya, kakak tuh pengen tahu nih, kalau misalnya Dayu, kenapa sih awal mulanya tuh join UKM Dance? Karena zaman sekarang tuh banyak sekali anak muda yang ngerasa bahwa dirinya itu nggak punya passion tuh pertama, terus kayak ya udah kenapa ikut UKM lagi, udah kuliah aja udah repot. Iya benar. Ya kan? Nah, coba tolong dijelaskan ke teman-teman ya, kenapa sih? Jadi ini fun fact, sebenarnya aku nggak suka dance Kak. Tapi ternyata ada skill di sana. Oke. Jadi aku pikir kenapa tidak aku kembangkan saja, karena ini bisa menghasilkan duit juga. Iya, benar. Gitu, itu jadi salah satu kerjaan aku, salah satu freelance aku sih itu. Jadi buat temen-temen yang sebenarnya nggak ada passion ke sana, tapi ada skillnya, itu bisa diasah. Iya bisa banget. Jadi untuk sarana menghasilkan duit juga kan, in this ekonomi gitu ya. Bener, Jadi menurut aku worth it sih untuk dicoba. Tapi awal mula tahu bisa dance nih kayak gitu, dan tertarik di bidang ini, kan ada banyak orang yang tertariknya mungkin di bidang olahraga atau apa, ini dance gitu. Apa jangan-jangan berawal dari video konten TikTok ya? Enggak. Aku dari suka K-pop sih. Oke, iya. Mostly gitu ya? Iya. Teman-teman ya? Kayak gitu deh. Selalu ya. K-pop, kalau nggak K-pop, J-pop gitu nggak sih Kak? Oke. Berarti awal mulanya emang suka di K-pop, Terus aku nyoba ngedance. terus bagus. Oke. Tapi aku nggak yang suka, tapi bagus. Coba deh. Oke. Terus lama-lama tertarik makin dalam. Jadi hobi nggak? Jadi Nggak ya? nggak jadi hobi, cuma jadi workout aku sih. Oke. Jadi aku selain ngedance, aku udah nggak workout lagi. Gitu. Jadi itu jadi workout. Tapi aja. dari sekian banyaknya UKM kan, di sini ada berapa UKM ya kira-kira kayak? Ada banyak sih, banyak ya? banget ya. Bahkan sampai mungkin 30-an lebih ya. Nah, kemarin kan milih dance nih karena memang ngerasa kayak ya bisa masuk ke sana, tapi menurut kamu, buat teman-teman yang mungkin di rumah sana masih bingung ya mau lanjut kemana dan belum nemuin nih ada skill di mana gitu ya? skillnya di mana, kenapa harus coba aja masuk ke dance kayak gitu? Maksudnya coba aja dulu gitu kan? Iya, tapi menurutmu kenapa sih orang harus nyoba ke sana gitu? Harus nyoba, karena kalau kita diam di zona nyaman terus nggak akan maju Kak. Iya kan? Karena orang nggak akan tahu passionnya di mana kalau nggak nyoba. Gitu sih. Oke, ini buat teman-teman nih ya
nih salah satu Gen Z yang katanya tadi saya kenal 2006 ya lahirnya. Yes. Yang tahu passionnya dan luar biasanya, maksudnya itu bisa ternyata ngasilin duit ya. Iya, ngasilin banget. Gitu. Nanti sebenarnya bakalan banyak sekali episode kita bakalan ngulik sama anak-anak UKM juga yes. gitu kan ya. Tapi ini khususnya UKM Dance dulu gitu. Ini dibanding kalau misalnya UKM Dance dari Undira itu fokusnya ke kalau misalnya emang dance berarti kan tarian modern ya. Iya betul. Tapi kalian emang berfokus ke, maksudnya pakai lagu yang K-pop kayak gitu gitu ya? Iya, kita tuh ada 2 kategori fokusnya, di hip hop dan di K-pop. Kebetulan aku ngajarnya yang di K-pop. Oke, kamu yang ngajar ya ternyata ya? Iya, pengurusnya yang ngajar semua gitu. Kalau boleh tahu sekarang anggotanya udah? Masih dikit kak, kita ada 20. Oke. Baru 20 anggotanya. Cuma ternyata ngajar segitu juga udah capek sih. Karena ya namanya juga ngajar gitu ya, belajar pun sebenarnya juga ini menyalurkan ilmu itu sulit, iya, tapi betul. Fun-nya dapet sih. Oke, dari UKM. Nah, itu kan dari Dayu tadi ya, teman-teman bilang kalau misalnya awal mula dia join UKM ini karena memang ngerasa ada ya ketertarikan di sana, terus terjun dan ternyata itu bisa menghasilkan sebuah materi berupa uang gitu kan ternyata ke depannya. Dan buat teman-teman yang masih bingung, siapa tahu masih bisa kok dicoba-coba, apalagi ini UKM baru dan udah kenalan sama Dayunya gitu kan. Siapa tahu kalau misalnya mau join UKM nih bisa banget sebenarnya, nanti kayak tanya-tanya dulu gitu kan ya. Apalagi setelah nonton ini teman-teman jadi tahu nih lebih dalam lagi tentang UKM dance-nya gitu. Nih UKM dance yang baru dilantiknya kapan tadi? Dilantiknya 3 Januari. 3 Januari berarti baru beberapa bulan. Nah, kalau mau tahu dulu nih dari pelantikan itu, mungkin ke depan kan sudah banyak planning ya. Tapi target terdekat deh, apa nih dari UKM Dance? Target terdekat kita nanti ada PKMB kan, penerimaan mahasiswa baru. Nanti kita bakal perform di sana. Jadi sekarang fokus ngelatih anak-anak untuk perform di situ. Oke, berarti aktivitas sehari-harinya itu kayak kalian tuh harian kumpul bareng untuk just latihan aja, atau mungkin ada sharing materi dulu baru kita ke praktiknya langsung kayak gitu ya? Kita kalau daily itu nggak ada kak, weekly adanya. Jadi seminggu sekali biasanya di hari Sabtu itu latihan. Wajib ya? Wajib banget. Terus setelah itu kayak weekly latihannya, berarti emang aktivitas UKM dance ini lebih banyak kayak latihan dulu ya? Iya, latihan dulu. Tapi latihan itu berarti langsung praktik ya? Langsung praktik. Nggak ada materi gitu ya? Nggak ada materi, iya bener. Karena kan siapa tahu ada orang yang awam banget nih tentang dance. Kita harusnya tahu gerakan tangan dulu kali ya, ini istilahnya namanya apa, atau ternyata langsung terjun langsung ya? Terjun banget, yes. Oke, berarti kalau Dayu kalau boleh tahu kayak kan ngajar anggota juga kan, adik-adik yang lainnya kayak itu, atau mungkin teman seangkatannya yang baru join juga, itu ada, maksudnya Dayu pun sama teman-teman yang ngajar tuh ada kelas khususnya kah atau gimana tuh? Kelas khusus nggak ada, kita general, semua kita rangkul. Jadi emang belajarnya kemarin dari awal tuh dari basic maksudnya. Terus untuk yang minggu ini udah mulai ke gerakan-gerakan yang susah, sudah mulai ke intermediate gitu. Jadi teman-teman kelihatan progresnya kak, dari yang basic sampai intermediate sampai nanti hard level kayak gitu. Jadi biar kelihatan aja hasil dari latihan-latihan itu. Berarti kayak 20 anggota dalam satu grup yang sama, mereka terbagi juga nggak? Iya terbagi, ada yang hip hop, ada yang K-pop gitu tadi. Gitu. Kalau Dayu fokusnya di? Aku di K-pop banget. Aku K-pop garis keras sebenarnya. Karena kalau hip hop agak pusing ya gerakannya, itu terlalu susah sih buat aku. Gitu ya? Iya bener. Tapi karena awal mulanya juga K-pop ya kan, langsung terjun. Maksudnya sukanya berawal dari K-pop, terus terjunnya juga lanjut lagi K-popnya. Ya siapa tahu nanti hip hop lagi gitu. Amin ya, please. Ini sebenarnya list pertanyaan kakak tuh banyak banget tentang yang kayak biasanya inspirasi koreografinya dari mana, tapi karena tadi kita udah kayak bahas K-pop, jadi sudah terjawab ya. Iya kan? Gitu ya. Aku sih Blackpink garis keras ya. Tapi dari anggota UKM dance ini itu kebanyakan yang emang semester berapakah? Maksudnya kayak kamu kan semester 4 kan? Teman-teman yang boleh join tuh dari semester berapa sih? Boleh semua join, cuma kemarin member kita itu lebih banyak yang semester 2. Iya, jadi ada tingkat yang baru masuk kemarin gitu. Tapi ada beberapa sih yang semester 6, semester 8 gitu. Masih aktif ya? Masih aktif, cuma kan yang semester 8 udah bakal pergi ya, jadi ya. Jadi emang sebenarnya UKM Dance ini emang dipakai buat orang-orang
bisa dibilang kayak aktivitas selingan belajar dari Iya, benar ini sih. ya. Berarti kayak Ngilangin teman-teman- jenuh sih itu, Iya, Kak. Oke. Aktivitasnya juga lumayan banyak. Maksudnya selain bermanfaat dari sharing ketemu teman, menurut kakak itu juga kayak kalian tuh energiknya tuh dapat gitu Iya kan, gerak Olahraganya- soalnya, iya, iya. olahraganya jadi dapat gitu. Oke, ini tentang ini sebenarnya pendapat pribadi aja nih gitu, karena ini ada list tentang awal mula kamu menemukan, bisa dibilang kayak aktivitas yang kamu gemari dan terjun ke sana gitu kan. Jadi menurut kamu Deyu, ini pendapat pribadi ya, menurutmu ketika waktu, maksudnya kan udah pernah tampil belum? Sudah sering banget. Oke, sering banget ya, Bahkan apalagi sebelum dari ada UKM. Oke. Iya, aku sudah tampil duluan gitu. Oke. Nah, ini menurut kamu ya, bagi banyak orang anak zaman sekarang tuh kan sering banget ngerasa kalau misalnya susah untuk mencari inspirasi atau maupun kreativitas muncul tuh agak lumayan susah zaman sekarang. Tapi mungkin siapa tahu relate ya nih teman-teman. Karena kita banyak yang bilang karena kita sudah instan sekali, apa-apa sekarang belajarnya udah ChatGPT tanpa kayak harus maksudnya kayak nyari informasinya lebih luas lagi dan otak kita jadinya kayak instan aja gitu kan ya. Nah, meanwhile teman-teman yang di UKM Dance ini pasti membutuhkan banyak kreativitas, Iya, ya betul. kan? Nah, kan biasanya kalau misalnya jadi dance itu koreografinya Koreografinya. ya, koreografinya itu emang terinspirasi dari K-pop itu, satu grup misalnya ya, terinspirasi dari sana, terus kalian bener-bener ngikutin banget yang sama atau mungkin ada improvisasi kayak gitu. Kalau kita selalu ada improve. Oke. Kita nggak pernah mau yang plek ketiplek gitu ya. Oke. Gen Z sekarang bilangnya plek ketiplek sama gitu. Kita nggak mau yang kayak gitu karena kita tetap mau menunjukkan kita juga kreatif kayak gitu. Kita emang tidak menggunakan AI, nggak menggunakan artificial intelligence. Cuma kita lebih ke kreativitas kita sendiri aja. Apalagi ketua aku ini hebat banget sih. Dia juga selain menjadi leader yang baik, dia juga koreografer yang hebat. Oke. Jadi kita selalu dapat ide dari dia gitu. Jadi menurutku timku sangat saling melengkapi aja sih. Oke, bagus ya ternyata ya. Ini buat teman-teman loh yang mau join, maksudnya kayak ya apalagi di sana mungkin diajak diskusi juga kan, Iya, pasti kan selalu. ada fase di mana diskusi terus untuk memunculkan next gerakannya apa gitu kan. Sebenarnya jujur aja kakak tidak terbayang ya kenapa kok orang-orang kok bisa Kreatif itu, iya kan? untuk Iya, iya, memunculkan benar. suatu gerakan itu gitu. Jadi ini menurut kakak kayak kreativitas dalam kegiatan kalian itu bener-bener yang bisa dibilang kayak kepake banget dan harus Iya, ada harus gitu. ada. Iya, bener banget. Nah, next nih ini pernah nggak sih kalian tuh sebelumnya kayak kalau misalnya ada sebuah penampilan dance kan latihan dari sebelum-sebelumnya kan, terus pernah nggak ada momen dimana kalian itu buat suatu penampilan yang menyampaikan pesan juga ke orang-orang yang nonton? Pesan. Kayak ibaratnya misalnya ada tarian yang ini kan tarian modern kan, Iya. terus kalian masih tetap nyelipin kebudayaan kayak itu, udah pernah atau belum? Belum pernah, tapi akan kita pakai konsep itu Oke. untuk next performance. Oke. Iya. Stay tune ya teman-teman. Ternyata jadinya kesepil ya ternyata Iya, ya. sedikit tapi tidak apa-apa deh. Jadi gitu ya. Tapi karena kita emang namanya juga di Bali dan di Indonesia budayanya banyak gitu Iya, ya, budayanya banyak biar banget. nggak kegerus Iya, juga. betul. Nah, ini bagus nih buat teman-teman yang nonton nih, apa mungkin bukan cuma untuk mahasiswa ya, orang di luar sana yang nonton kita hari ini itu bisa tahu juga kalau misalnya teman-teman di UKM Dance ini nggak cuma ngikutin budaya luar aja, Betul, karena betul kan banget. dance K-pop terutama tadi Iya, soalnya lagi benar, labelnya iya, lagi, K-pop gitu, tapi juga nantinya bakalan banyak sekali mungkin kreativitas yang improvisasi terkait mungkin dimasukkan budaya Budaya, Balinya iya, iya. gitu. Ada tari pendeknya seperti apa di agak, depan itu agak agak ini ya random agak out of sebenarnya nowhere ya. gitu sih itu. Tapi zaman sekarang emang hal Iya, random, apa-apa, iya. iya Random itu benar bagus kok. kan. Jadi ide lah ini buat aku. Bener kan, oke. Menurut Dayu nih, buat teman-teman yang mungkin ya di rumah kan belum tahu, oh dia tuh punya passion di dunia tari, lagi nih tari modern, Modern, iya. ya kan. Tapi buat Dayu, menurut Dayu, gimana sih teman-teman tuh bisa kayak nggak usah takut untuk memulai dulu kayak gitu, dan
ibaratnya Dayu mungkin di awal juga sempat ragu kan sama diri kayak emang bisa ya kayak gitu. Tapi gimana sih memunculkan kayak pede aja nih? Pede aja gitu. dulu, Kasih tahu nih teman-teman. Aku itu FYI, basicku adalah tari Bali, Kak. Oke. Iya, jadi hal yang pertama aku suka itu adalah tari Bali. Nah, terus kena arus K-pop ya, habis itu ngeliat kok sepertinya aku bisa. Kenapa bisa? Karena basicnya sama-sama gerak. Ya, sama-sama gerak kan. Cuma ada yang luas, ada yang hard kayak gitu. Jadi coba aja, nggak apa-apa. Kalau nggak nyoba, bener loh. Balik lagi nggak bakal tahu, Kak. Jadi buat teman-teman gak usah takut ya. Gak usah takut, coba, nggak apa-apa. Sebelum ada di titik ini, si Dayu juga sebelumnya bingung kayak. Iya, bingung, bener. Jadi it's okay gitu. Ini siapa tahu ada calon mahasiswa baru nanti atau calon anggota dance baru gitu kan. Sebelumnya pasti ada kok yang nanya ke kalian nanti di pengurus kayak, Kak, aku nggak bisa ngedance nih. Apa kita belajar dari nol nggak? Kak, tepat ada sih. Iya, nanya. pasti ada. Udah pernah belum ditanya itu? Sudah. Bahkan dari yang belum mendaftar, udah ada yang ngechat. Katanya sekarang di Undira ada UKM dance ya. Aku masuk Undira kayak gitu kan, aku jadi senang ya. Iya dong, gitu. Kampus juga senang dipromosiin. Benar. Nah nih buat teman-teman juga nih yang nonton, mungkin ngerasa ada yang tadi kan udah, maksudnya termotivasi dikit lah ya dengan pengalaman based on pengalaman pribadinya Dayu kayak itu. Tapi berikutnya menurut Dayu selain keterampilan dari segi kreativitas untuk membuat sebuah gerakan di dance itu, keterampilan apa yang perlu teman-teman itu punya buat bisa join di UKM dance ini? Menurut aku adalah teamwork sih. Oke. Iya, kalau tidak ada teamwork, chemistry-nya tidak akan dapat. Perlu chemistry ya? Perlu chemistry, benar. Iya, dulu itu aku pernah ngedance berdua sama temanku. Temanku cowok, namanya Krisna. Jadi kita emang basicnya berdua, sebenarnya berdua. Sebelum aku punya grup, aku berdua sama dia. Nah itu aku ngeliat kok kita nggak ada chemistry ya. Akhirnya sering ketemu, terus aku bilang ini kalau terus-terusan kayak gini kayaknya nggak akan bagus deh performnya, karena selain teknik, emosi juga harus ada gitu. Emosi dari chemistry itu juga harus ada supaya penampilannya hidup gitu. Aku bilang sama Krisna, terus dia bilang oh iya benar juga. Akhirnya kita intensitas untuk bertemunya lebih sering. Terus akhirnya pas perform bagus banget. Kita performnya waktu itu di Living World. Dan itu jadinya bagus banget karena ada chemistry. Itu sih Kak. Jadi teamwork itu wajib banget. Apalagi kalau itu berdua ya. Apa kabar kalau misalnya yang berbanyak? Iya kan? Iya bener banget. Bener. Apalagi nih UKM dance yang baru launching. Iya, baru launching. Terus anggotanya baru sedikit lah ya. Dimana ini momen dimana kalian bisa saling rangkul sebenarnya. Saling rangkul, bener banget. Sebelum nanti udah banyak agak susah tapi ya tetap diusahakan ya. Semoga bisa ya. Iya, semoga bisa. Oke, ini ngomong-ngomong tentang ini pendapat pribadi lagi ya. Ini sebenarnya lebih banyak pendapat pribadinya Dayu karena Dayu yang diundang. Iya, ada aku di sini. Maunya sebenarnya 20 anggota teman-teman, cuman tapi agak kebanyakan ya. Ini menurut Dayu kalau misalnya setelah join di UKM dance ini banyak yang bilang kalau misalnya berani tampil di depan orang banyak kan berarti kan tentunya ada pengaruh untuk kepercayaan diri meningkat ya. Benar-benar. Nah, awal mulanya pasti nggak sepede itu kan. Menurut Dayu ini ngaruh banget ya sih setelah ya bisa dibilang setelah ikutin UKM dance ini kayak nambah percaya dirinya. Kalau aku karena dari dulu aku adalah seorang MC juga. Jadi untuk public nervous itu aku nggak ada. Anxiety untuk ada di depan orang itu nggak ada sih, belum ada. Tapi aku lihat teman-temanku yang baru pertama ikut dance, terus kemarin aku terjunkan untuk perform, itu jauh banget, signifikan banget perbedaannya Kak. Iya, dari yang Kak aku takut banget. Gitu. Terus habis perform mereka bilang ternyata aku bisa loh Kak Dayu, dan aku seneng banget denger itu gitu. Jadi ini untuk increase kepedean juga oke banget. Iya betul banget. Mungkin buat teman-teman yang masih malu untuk tampil di depan umum gitu kan ya. Sebenarnya it's okay, yang penting kan belajar dulu, latihan dulu gitu kan. Selama udah mantap latihannya pasti di depan panggung, di atas panggung tidak apa-apa. Iya, berarti ada ya pengaruhnya memunculkan kepercayaan diri sekali, ya. Iya. Ini banyak loh manfaatnya UKM dance ini ya. Saya sebenarnya pengen ikut tapi gimana ya? Di luar aja nanti ya, di luar ya. Oke. Ini setelah Dayu ikut UKM dance, maksudnya baru kalian setelah pelantikan gitu ya. Ya lumayan lah ini ya, sudah beberapa bulan gitu kan sama teman-teman yang 20 orang itu dan akan nambah itu. Perubahan terbesar yang kamu rasakan deh pada diri kamu dulu deh. Diri aku ya. Aku itu personally tidak
punya basic untuk mengajar Kak. Nol banget. Karena aku mengakui aku orangnya emosian. Oke. Aku tidak sabar, aku nggak bisa ngajar. Aku mikirnya seperti itu dulu. Ternyata setelah coba, oh ternyata tidak seburuk itu kok. Tapi tergantung yang diajar juga sih sebenarnya. Tapi anak-anakku tuh baik-baik banget. Terus fast learner juga. Jadi aku enjoy ngajarinnya. Jadi sekarang aku punya aku nambah skill untuk menyalurkan ilmuku kayak gitu. Jadi lumayan ya, walaupun baru beberapa bulan tapi kayak udah ada pengaruh besarnya juga. Iya, besar banget ya, bentar lagi. Kapan lagi itu? Tapi hebat loh bisa sharing, maksudnya ngajar ke teman-teman kayak gitu. Berikutnya ini mungkin tadi udah kita tanya tentang perubahan yang terjadi dalam diri seorang anggota dance ini ya. Ini tentang kampus dan peranmu sebagai mahasiswa gitu ya. Ini gimana sih ngatur jadwalnya, apalagi weekly latihan terus ngajar, terus juga harus pasti ada sebelum ketemu latihan preparing gerakan berikutnya gitu, ada aja nih Pak. Gimana nih bagi waktunya gitu, tolong dijelaskan, siapa tahu jadi inspirasi juga buat teman. Jujur yang ini sulit sih Kak. Sulit. Jadi kita itu ada jadwal ngampus itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya, hari Jumat. Itu pun karena beda-beda prodi yang daftar dan pengurusku juga beda-beda prodi. Kakak tahu nggak sekarang di Undira ada FK? Ada kedokteran kan? Betul. Nah kebetulan banget ketuaku tuh anak kedokteran kan? Itu sibuk banget. Dia bisa di kampus dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Iya, jadi ngatur waktunya lumayan sulit ya. Jadi kita ambil alternatif itu latihan di hari Sabtu. Weekend berarti. Iya, hari gitu Sabtu. Kan? Jadi hari Sabtunya itu dimulai dari jam 4 sampai jam 6. Karena habis itu mereka akan ada kegiatan lagi. Sebelum latihan ada kegiatan, setelah latihan juga ada kegiatan. Jadi aku juga bingung gimana supaya anggotaku tetap bisa ikut. Iya, bisa ikut, tapi tetap kegiatan lainnya jalan. Gitu. Akhirnya di jam itu sih. Di jam itu aja yang pas gitu, Kak. Awalnya agak ini sih, bentrok banget. Jadi hari pertama itu yang datang cuma sekitar 6 orang. Tapi minggu kedua jadi lebih banyak, kayaknya mulai dapat ritmenya ya, ritme untuk ngatur jadwal itu gitu. Di sanalah ya, di challenge mahasiswa ini untuk mengatur jadwal. Dikejar deadline gitu. Apalagi kalau misalnya kalian ikut berapa UKM sih satu orangnya mahasiswa? Ikut 2 sama 1 hima. Kalau misalnya teman-teman maksudnya kebanyakan mahasiswa wajibnya berapa? Wajib 1 UKM, satu organisasi lain gitu. Jadi 2 gitu. Ini buat teman-teman nih mungkin bisa jadi ini juga. Ini si Dayu yang ikut 2 atau bahkan 3 sama hima lagi 1 bisa loh. Bisa. Berarti kamu juga bisa gitu kan. Pinter-pinter manajemen waktu aja sebenarnya. Itu yang penting ya. Jadi mungkin siapa tahu ada orang tua juga ini yang dengerin gitu ya, yang nontonin kita terus kepikiran kayak kebanyakan ini nih UKM gimana mau belajar di kampusnya gitu kan, tapi ternyata tidak ya, kegiatan mereka tuh di akhir pekan, dan itu juga teman-teman yang menyesuaikan nggak kalian, kayak kalau misalnya temennya ada yang kayak sebagian besar ada yang kuliah di jam itu, bukan kuliah sih, aktivitas di jam itu di UKM mereka, terus kalian yang mau ngatur waktunya untuk atau tetap di jam itu. Kita tetapkan di jam itu supaya konsisten aja sih Kak. Jadi untuk kedepannya mereka yang ngatur gitu kan. Berarti balik lagi kita kalian serahkan ke pribadi mahasiswanya untuk ngatur waktunya gitu kan. Waktunya, iya. Kayaknya kalau ngikutin jadwal setiap orang yang mana di situ ada 20 kepala itu bakal susah nggak sih? Iya sih. Jadi kita konsistenin di jam itu aja. Tapi ya Kak, tadi ngomongin orang tua, dulu orang tuaku juga skeptis banget. Iya, karena aku bilang aku ngambil beberapa UKM. Emang bisa kamu fokus? Kamu belajar aja nangis. Kamu bisa fokus untuk ikut UKM. Ternyata bisa gitu. Ini bilang sama orang tua bisa loh Ma. Bisa. Jadi buat teman-teman gak usah takut ya berarti ya, dengan adanya nanti mungkin wajib untuk ikut UKM dan sini, tapi sudah terlanjur UKM lain diikuti, itu bisa juga. Masih bisa kok diatur waktunya itu. Ya, pintar-pintar manajemen waktu aja. Ini buktinya. Ini ada pertanyaan juga. Menurut Dewi seberapa penting sih keberadaan UKM dance ini sekarang? Ya, di antara gempuran banyak UKM yang mungkin lebih ke fashionnya, ada yang public speaking, ada yang apalagi ya UKM di sini ada radio satu ya, jadi satu broadcast, ya. Broadcast jadi satu, terus ya UKM lainnya. Tapi seberapa penting dance ini sebenarnya memang harus ada di Undira. Nah, kenapa sih awal mula kok bisa tiba-tiba Januari ini ada UKM dance gitu? Awal mulanya kenapa ini?
Jadi itu dulu kayaknya sebelum aku masuk ya kak, aku punya cutting namanya Kak Yudit, dia dari akuntansi. Dia itu buat grup dance namanya Akira Dance. Oke. Iya, Akira Dance ini, Akira ini kepanjangannya akuntansi Undira gitu Oke. teman-teman. Iya, Akira Dance. Jadi isinya tuh cuma anak-anak akuntansi, dan itu mereka disuruh perform sama kemahasiswaan kalau nggak salah deh. Kemahasiswaan ternyata perform terus gitu. Jadi setiap ada acara dipanggil, dipanggil gitu. Akhirnya Kak Yudit ini berinisiatif untuk apa kita buat UKM aja ya. Karena Akira itu juga pada dasarnya kan akuntansi Undira, sedangkan aku anak manajemen. Yep. Ketua aku kedokteran gitu. Oke. Apa kita buatin UKM aja ya. Terus akhirnya dibantu sama kemahasiswaan, terus aku nyiapin administrasinya. Itu sulit ternyata tuh kak, banyak banget yang harus disiapin, cuma akhirnya jadi itu persiapannya dari November, November, Desember, dan baru bisa disahkan tuh di Januari. Itu long short story seperti itu sih. Berarti berawal dari sebuah kelompok yang emang suka ngedance, terus disuruh perform gitu kan. Kebetulan ada mungkin acara kampus kan pasti sering ya gitu. Terus jadi opening atau apa pengisi acara lah ibaratnya. Terus muncullah UKM ini gitu ya. Perannya penting ya karena di kampus banget, sering banget loh ada event pasti kan. Jadi sebagai ya penghibur ya, dan juga bisa dibilang kayak pengisi acaranya gitu kan. Oke, ternyata begitulah ya kurang lebih kegiatan UKM Dance dari latihan menuju penampilan itu lebih banyak untuk perform di kampus atau kalian memang sudah ada planning untuk perform di luar juga nih? Untuk UKM ini belum pernah sih perform di luar karena masih baru kan. Jadi untuk beberapa bulan ini kami udah ada 2 kali perform di kampus aja, dan akan perform di kampus untuk lagi 2 bulan untuk PKMB itu. Kayaknya nanti di akhir tahun sih akan kita keluar, mungkin bisa ikut lombanya DOS itu. Iya benar. Tunggu kita ya. Benar. Ini kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin peran pentingnya UKM Dance ini yang berawal mula dari emang sekelompok orang yang sering tampil di event gitu kan di Undira. Menurut Dayu, organisasi dance ini tuh bisa dibilang ya sebenarnya jawabannya udah pasti ya. Ini kakak belum nanya aja, kakak udah jawab. Ini pertanyaannya sebenarnya kayak ini, UKM Dance ini menurut kamu tuh bisa jadi wadah positif nggak sih bagi mahasiswa gitu? Bisa banget. Iya kan? Kelihatan dari aku aja udah positif banget. Bener, udah terpancar gitu. Iya kan? Jadi jawabannya bisa gitu. Dijabarkan dulu nggak ke teman-teman, mungkin juga ada nih orang ya siapa tahu, karena kita kan yang nonton ini nggak cuma mahasiswa ya gitu ya, ada orang tua di luar sana atau mungkin orang tua yang bahkan anaknya belum mahasiswa tapi sudah sering dengar ada gitu. Ini kenapa sih bisa jadi wadah positif? Takutnya gitu zaman sekarang kan sering banget nih anak muda nongkrong nggak jelas gitu. Bener lagi. Iya kan? Nah, boleh dikasih tahu dulu kenapa UKM Dance ini bisa jadi sebuah wadah positif jadi mahasiswa Undira? Oke, jadi satu, anak bapak ibu nanti banyak gerak. Gitu aja dulu deh, karena Gen Z ini aku bilang agak males gerak ya. Iya, bener banget. Ini terus, di sini terus, di HP terus gitu. Jadi biar kalian apa ya, bisa lebih percaya diri, terus geraknya dapet, terus positivity mindsetnya juga dapet, teamworknya dapet, chemistry sama temen juga dapet. Ini bisa jadi wadah yang besar banget buat kalian. Jadi aku juga buat UKM ini supaya banyak apa ya, karena sekarang tuh TikTok banyak yang ngedance kan kak. Jadi itu juga jadi salah satu indikator UKM ini bisa terbentuk. Ternyata banyak loh teman-teman aku yang ternyata bisa ngedance gitu. Cuma nggak ada wadahnya aja. Jadi UKM ini dibuat supaya menjadi wadah untuk kita semua gitu. Selain memang orang-orangnya kreatif gitu ya di UKM Dance ini, tapi itu juga bisa membantu di mana kalian ketemu sama sebuah tim gitu kan, teamworknya jalan, relasi jalan gitu kan, dan itu tuh bisa kepake buat nanti setelah lulus pun masih bisa gitu kan. Entah emang lanjut ke dunia dance gitu kan, kayak Dayu ya masih kuliah aja udah sambil kerja gitu kan, dan dance ini ternyata membawa berkah gitu. Apalagi lulus nanti gitu kan. Jadi tidak usah khawatir buat orang tua di luar sana gitu. Ini ada fun question ya tentang UKM dance-nya. Dari 20 anggota nih, siapa anggota yang paling perfeksionis saat latihan? Perfeksionis. Sebutin nih, yang mana? Sebutin. Satu, Krisna teman aku, anggotaku. Satu lagi, Arista, ketuaku. Dari anak kedokteran tadi itu mereka perfeksionis parah. Kalau aku salah dikit mereka langsung die. Tapi itu bukan harus positif kan? Iya positif. Teman-teman yang lain juga. Benar-benar. Dan nih nanti ya UKM Dance harus tonton nih semua video ini sampai akhir karena kalian disebut loh di sini. Disebut lah.
Yang paling malas latihan, nggak usah deh. Sebutnya gitu deh. Takut ya. Ini siapa yang paling sering mencairkan suasana ketika latihan mulai tegang? Nah, karena kan butuh chemistry lagi tuh. Kayaknya itu aku deh. Oke. Iya, aku kayaknya jadi clown di sana, aku jadi badut di sana gitu. Jadi kamu ya ternyata Iya, ya aku ternyata ada badut cairnya. Oke, gawat nih, nanti lulus nggak ada ini dong. Ada, iya, gimana ya? Ada penggantinya. Ada penggantinya, Joy, pasti, ya kan. Genre dance apa yang paling ingin dicoba tetapi belum sampai sekarang tuh belum dan masih takut lah ibaratnya. Kira-kira hip hop sih. hip hop Iya. ya. Itu kalau aku dia berani nyoba hip hop berarti aku udah keluar dari zona nyamanku Oke. sih. Takutnya tuh kenapa sih kalau boleh tahu? Maksudnya kayak itu hal yang bisa dibilang kayak paling susah tuh kenapa? Kalau aku bilang stamina aku itu lemah banget kak. Oke. Sedangkan hip hop itu requires untuk energi yang banyak. Aku belum bisa aja di situ sih. Oke. Oh gitu. Jadi ini siapa tahu ada teman-teman yang memang merasa energinya lebih bisa nih kayaknya aku hip hop Boleh, gitu kita kan. coba hip hop. Iya, coba yuk gitu. Dari tadi sebenarnya kita promosi banget Iya, ya, promosi UKM banget sini sih ya. Aduh. Oke, jika UKM Dance itu diberi kesempatan nih ya, kolaborasi. Wow, kolaborasi nih dengan siapapun. Ini sebenarnya kalau misalnya nanti mau ditayangin, boleh gitu ya. Nih Kak Brian tolong ya. Ini mau nyebut soalnya mau nyebut. Maksudnya dari kampus mana yang pengen? Kan kamu sebelumnya sudah sering dong ketemu sama orang-orang luar sana yang emang jago ngedance Jago juga. ngedance, ya. Pengennya collab sama siapa sih? Kayak itu. Selama ini aku lihat organisasi dance yang paling besar Stikom sih. Oke. Dance of Stikom sih. Itu mereka hip hopnya bagus banget. Aku iri banget, aku pengen gitu. Jadi kayaknya kalau kolaborasi boleh dong Stikom Oke. sama aku. Tapi pernah nggak sih planning? Maksudnya kalian teman-teman ke depan, maksudnya di apa ya? Biasanya kalau misalnya ada UKM kemahasiswaan biasanya ngewajibin kalau kalian tuh ada per tahun job desk wajib. Itu apa ya program namanya? kerja ya? Program kerjanya. Itu ada salah satunya untuk mengikuti lomba nggak? Ada. Ada ya. Iya. Berarti next Akan lomba, planning iya. itu dong. Setahun berapa kali tuh kira-kira? Setahun, karena kita masih baru kayak setahun ini sekali dulu deh. Iya, iya. Sekali Tapi dulu. tetap ya bakalan ada ya. Bakalan aja, iya. Beranilah, adulah. Aduh. Ya, berikutnya nih kalau UKM Dance punya ini ya, maksudnya bisa dibilang kayak kalian pengen, apalagi nih kan anggota newbie semua dong berarti ya. Maksudnya kalian bener-bener dari awal banget nih bareng ber-20 orang, kamu perwakilannya nih ibaratnya. Itu kalau misalnya pengen bilang UKM Dance ini menggambarkan, maksudnya kayak pengen bilang ke orang-orang kalau misalnya apa sih yang menggambarkan UKM Dance ini? Kayak Apa yang menggambarkan dalam konteks aku harus menyebutkan kayak hewan atau kayak benda. bukan atau oke. apa. Kayak kamu pengen bilang kalau UKM Dance, satu kata buat UKM Dance Oke, satu menurutmu ya, yang benar-benar menggambarkan kalian banget yang 20 orang ini. Oke, energik. Oke, energik ya langsung ya. Se-energik apa sih? Se-energik Jadi itu, penasaran. iya. Ada Instagramnya nggak? Ada. Oke. Boleh di-follow nggak sih? Boleh dikasih tahu ya. Iya. Instagramnya di mana tuh? @undira dance crew ya teman-teman. Oke. Boleh lihat di situ ada progres latihan kita. Oke, setiap ya. Boleh lihat setiap aku juga minggu di tuh ya. situ. Setiap minggu ya latihannya ya. Update terus dong. Update dong, iya. Oke. Kita ada live reportnya juga. Ini kalau ngobrol sama mahasiswa tuh sebenarnya banyak ya yang dibahas sebenarnya. Tapi hal-hal yang dibahas itu bener-bener emang gimana ya ibaratnya kalau misalnya kakak bilang kayak emang kalian banget gitu, paham gak sih? Iya. Mahasiswa banget gitu Iya, ya. bener-bener. Kalau kemarin tuh bahasnya ya tentang kebencanaan dan lain-lain kayak itu, dan itu bener-bener ibaratnya ngobrolnya itu kayak Visioner banget gak sih kak? bener. Dan itu ya harus hati-hati juga karena itu sharing yang bener-bener Edukatif. iya betul seperti itu. Tapi kalau misalnya sama kalian nih nanti kan ada lagi gitu ya. Saya tebak juga bakalan kayak Sama rame kayak gitu. gini, iya, bener-bener. Ini kita sebenarnya udah masuk ke banyak pertanyaan ya dari tadi ya. Ini ada pertanyaan. Ada ya emang sih kalian tuh baru gitu kan. Tapi next kamu mau ikut UKM Dance ini sampai semester berapa nih? Kayaknya ini akan jadi yang pertama dan yang terakhir. Oke, berarti dari mulai berarti di semester 4 kan? Iya. Semester 5 kayaknya udah selesai. Cuman satu semester aja. Iya, satu semester aja karena aku akan fokus di luar abis ini. Oke, satu semester aja nih ya. Mungkin teman-teman juga yang lainnya ada yang ikut seperti itu, ada yang mungkin sampai kapan sih? Sampai lulus juga nggak apa-apa nggak sebenarnya. apa-apa gitu iya. ya. Oke. Asal kuat aja gitu. Oke.
Nah, buat kamu yang mungkin planning, mungkin ke depan kan ada planning kan. Apa yang pengen diwarisin dulu deh buat anggota yang lainnya atau adik-adik yang Diwariskan, nanti oke. akan join di UKM Dance ini? Karena aku di sana perannya adalah sebagai pencair suasana, aku perlu orang yang sama kayak aku juga sih. Oke. Karena itu Supaya- penting banget ya? Iya, penting banget sih, Kak. Biar nggak kaku juga gitu kan. Oke, Apalagi kalau ada sesi marah-marahnya. itu bahaya banget. Nanti aku takutnya anggotaku nggak ada yang mau datang lagi gitu kan. Iya, susah nggak sih di organisasi sama teman-teman kayak kadang kalau misalnya kita agak keras dikit, apalagi pengurus ya keras dikit, jadinya kayak teman-teman takutnya Takut iya. gitu kan. Iya, bener. Susah, Kak. Susah banget menurut aku, apalagi ada cutting. Aku takut marah juga. Oke. Takut marah, tapi kalau tidak dikerasin kayaknya ada beberapa orang yang memang harus dikerasin gitu kan, gitu sih. Itu sulitnya. Oke, jadi banyak ya tantangannya ikut Banyak organisasi banget, iya. ini ya. Tapi Ternyata. jangan takut ya. Oke, Iya, jangan bener, dibuat bener. suatu Tenang. ketakutan Oh. gitu. Kok jadi panik? Iya, jadi panik ya. Klarif dulu aku deh, klarif. Oke, yang pengen diwariskan adalah seorang yang bisa menjadi pencair Pencair suasana suasana, tentunya iya. ya. Oke, dan mungkin buat teman-teman juga nih nggak cuma pencair suasana. Next deh, selain pencair suasana yang pengen kamu kasih tahu ke teman-teman berikutnya yang mau join UKM Dance itu apa? Seorang yang bisa spread positivity. Oke. Jadi supaya kalau di dalam suatu hari moodnya sedang nggak baik, karena kan ada banyak kepala ya, Kak. Menyatukan kepala itu sulit. Jadi harus ada satu orang yang bisa spread positivity supaya ya jadi semuanya bisa apa ya, bisa merangkul gitu loh, Kak. Bisa merangkul semua orang gitu, satu orang untuk merangkul semua orang gitu. Iya, dan memang kalian tuh ada struktur organisasinya, tapi itu bukan cuma job desk ketua aja Iya, kan? benar. Kalian semua gitu. Ini karena UKM-nya baru gitu, Kak. Di awal sudah membuat visi misi tentunya ya, sudah kan? Ini nggak ke visi misi, ini kakak pengen tahu kayak mimpi besar kalian itu UKM Dance itu tujuannya apa sih nanti itu? Untuk mimpi besar ya, Kak, aku pengen banget nerjunin anak-anakku untuk lomba dan bawa pulang trofi. Oke. Itu mimpi terbesarku untuk sekarang Oke, sih. gitu ya ternyata. Oke, ini buat Dayu pribadi ini tidak mewakili mungkin pribadi orang-orang di UKM Dance tuh beda-beda ya nih ya. Kakak mau tanya nih, Dayu sendiri, menurut Dayu apa arti ya spesifik deh, apa arti UKM Dance bagi kamu? Untuk sekarang UKM Dance tuh rumahku sih. Oke. Iya, rumahku banget. Iya, sesayang itu loh. Iya, sayang banget. Karena aku ikut dalam pembuatan, aku ikut dalam proses mengajar, aku melihat progres mereka semua. Aku bangga banget. Oke, Bangga banget sama oke mereka. rumah. Dan mungkin teman-teman ada yang lain ya pendapatnya. Ada yang mungkin ngerasa kalau dance ini tempatnya dia buat Berkreativitas gitu kayak ada yang mostly seperti itu deh. Ada yang mungkin kayak biar nggak stres Stres, gitu kan, ketemu teman, healing, ketawa-tawa. Penyalur emosi Iya, banget gitu. betul. Terus ini bisa kalau misalnya gabungnya berarti dari ya November udah planning gitu ya. Tapi ini buat Dayu nih next mungkin mau kasih kata-kata dulu atau kalimat atau nasihat lah nih ya. Apa yang pengen kamu berikan ke teman-teman gitu atau mungkin ke adik-adik yang nanti akan join UKM Dance. Mungkin boleh disampaikan kayak pesannya deh, pesannya. Oh. Kayak satu aja dari aku deh, karena anak-anak these days itu takut mencoba. Itu untuk sekarang jangan takut mencoba lagi teman-teman. Coba keluar dari zona nyaman. Itu aja dari aku deh. Oke, kayaknya ya sebenarnya ya kalau misalnya problem zaman sekarang memang jangan kecil zaman sekarang kita semua dong Kita di semua, sini iya. ya problemnya kita semua gitu kan emang kayak takut mencoba Iya, takut gitu mencoba. kan terus juga takut keluar dari zona nyamannya tapi setelah Dayu ini dia sudah tahu ya kan sudah menjalani 2 UKM tadi ya dan Iya. 1 hima gitu ya apalagi sudah join UKM Dance ini dari awal pembentukan dan dia bisa bilang nih sekarang Iya, bisa teman-teman. bisa bilang jangan di zona nyaman dan jangan takut nyoba gitu. Oke deh, itu udah dipesan sebenarnya harusnya Udah dipesan. terakhir nih. Tapi ada satu hal yang belum ditanyakan tadi. Kalau misalnya kamu ini adalah hari pertamamu join ya di UKM Dance. Bayangkan dulu gitu, ini hari pertama kamu join di UKM Dance. Nah, sehat apa yang pengen kamu berikan pada dirimu sendiri Pada diri sebagai aku seorang dancer? Hmm,
Karena aku pun sendiri belum bisa keluar dari zona nyamanku. Saat aku masuk ke UKM Dance, aku bakal bilang, keluar dari zona nyamanmu, coba hip hop itu. Oke. Aku bakal bilang kayak gitu. Karena itu masih jadi ketakutan terbesar sih buat aku. Oke, ya gak apa-apa lah ini Gak apa-apa, baru nanti kita bulan. coba lagi, ya, Bener, tidak apa-apa. ini baru bulan ke-6 dari kalian muncul, masih ada banyak ini ya untuk belajar lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Dayu. Sebenarnya pertanyaan terkait UKM Dance itu seputaran gimana aktivitas kalian, terus gimana pendapat pribadimu terkait ya kegiatan positif yang kamu Yes. jalani ini gitu. Semoga dengan apa yang kita sharing hari ini nih, teman-teman yang baru akan mau join tuh udah mantep banget nih habis ini join Iya, gitu kan. setuju. Atau mungkin adik-adik yang Akan masuk ke akan Undira. masuk, jadi tahu ada UKM Iya, ada Dance. UKM Dance. Karena baru kan, Kak? Bener. Promo di Branding kita- TikTok tidak? Belum sih, branding kita masih dikit banget. Jadi TikTok aku diundang berarti. ke sini, aku kayak seneng banget. Promosi gratis buat aku. Abis ini TikTok biar ya siapa tahu jadi Iya. FYP kan, soalnya di TikTok banyak yang dance Iya. gitu kan, banyak lah ini. Ya udahlah, jadi itu dia perbincangan kita hari ini teman-teman. Jadi jangan lupa kalau misalnya memang mau kepoin lebih lanjut tentang UKM dance nya, bisa hubungi Dayu sebenarnya. Yes, boleh hubungi aku. Atau mungkin di Instagramnya di mana Iya, Dayu? Instagram di @undira_dance_crew. Oke, kalau misalnya mau join sekarang pun boleh, Boleh banget. atau harus nunggu awal semester? Enggak, ya untuk yang udah masuk Undira sekarang, untuk orang semester 4, 6, 8, boleh masuk sekarang, boleh. Ada ospeknya nggak? Enggak, Siapa tahu deh. enggak, cuma ke review dance saja supaya kita Oke. tahu ini bisa dimasukin ke K-pop atau ke hip hop. Oke, kalau misalnya ada nih yang nggak kayak Kak, aku sama sekali nggak pernah Nanti kita ngedance bakal gitu. tanya sukanya di mana, antara dua itu sukanya di mana, terus kita kategorikan ke sana gitu. Oke, tapi benar-benar belajar dari nol kan? Iya, Maksudnya dari nol diajarin banget. kan? Iya, diajarin. Oke, sangat mulia sekali ya yang pengajar di UKM ini. Oke, jadi buat teman-teman yang memang tertarik gitu ya ke bidang ini, ke dance terutama, itu silahkan ada UKM Dance di sini. Dan mungkin kedepannya buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan di Instagramnya gitu. Kegiatan positif di akhir pekan, ya siapa yang tidak mau gitu kan. Apalagi kalau misalnya Anda ngerasa kalau misalnya emang jarang gerak, Iya lagi bener. Iya kan? Biasanya kan pulang kampus tidur gitu kan. Abis itu weekend tidur gitu. Pulang Ketemu gereja relasi, tidur betul. gitu. Ketemu relasinya dapet, aktivitas geraknya dapet, terus juga senang-senangnya dapet, Iya bener. tampil di depan banyak Orang orang. juga dapat. Iya, terus makin kesini juga bisa menjadi sebuah bidang yang menghasilkan. Menghasilkan, iya, bener banget. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba tentunya ya teman-teman. Itu dia perbincangan kita hari ini. Terima kasih buat Dayu kasih ya, di Dapur mahasiswa Suara. yang menginspirasi tentunya. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini tuh bisa jadi ya motivasi buat teman-teman, buat yang siapa tahu ada yang masih males itu kan ikut Iya. UKM gitu kan, atau ya untuk mencoba di mana sih emang ketertarikannya di dunia dance kah, atau mungkin dance modern ataupun dance tradisional. Coba aja dulu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dah.